Saya Dr. Piprim Basarah Yaniwarso, dokter spesialis anak, subspesialis kardiologi anak konsultan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi penyakit jantung bawaan atau biasa disingkat PJB ya, adalah salah satu jenis penyakit bawaan yang paling sering terjadi. Ini mengenai struktur anatomi pada jantung ya. Jadi apakah ada kebocoran atau ada penyempitan pembuluh atau ada pembuluh yang tertukar ya. Itu terjadi sejak masa janin. Biasanya terjadi pada kehamilan 3 bulan pertama kelainannya. Sehingga pada saat bayi itu lahir, itu kelainannya sudah terjadi. Penyakit jantung bawaan ada lebih dari 100 jenis, ya, banyak sekali jenisnya. Tetapi secara umum kita bedakan menjadi penyakit jantung bawaan yang biru dan penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Penyakit jantung bawaan biru adalah ketika terjadi percampuran antara, gampangnya kita sebut darah kotor ya, darah kotor ke darah bersih. Darah kotor yang dimaksud adalah darah yang habis beredar dari seluruh tubuh masuk ke jantung sebelah kanan. Harusnya darah yang kotor ini dialirkan ke paru-paru untuk kemudian dibersihkan, dikasih oksigen, dibersihkan, kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Tetapi pada penyakit jantung bawaan tipe biru ini, darah yang kotor tadi mencampuri ke jantung sebelah kiri, sehingga akhirnya terjadi kebiruan atau istilah medisnya disebut cyanosis ya, yaitu ketika saturasi oksigen turun bisa mencapai 80% atau kurang ya. Sedangkan penyakit jantung bawaan yang tidak biru itu biasa terjadi karena adanya kebocoran, tetapi arah bocornya dari darah yang bersih mencampur ke darah yang kotor. Biasanya ini pada anak-anak yang terjadi dengan gangguan pertumbuhan atau berat badan yang susah naik. Penyakit jantung bawaan sendiri tingkat keparahannya berbeda-beda ya. Dari mulai yang tidak ada gejala sampai yang gejalanya berat ya. Yang paling berat itu namanya penyakit jantung bawaan kritis ya. Itu biasanya terjadi pada bayi usia beberapa jam atau beberapa hari. Pada saat lahir dia tampak baik-baik saja, tapi kemudian karena adanya penutupan pembuluh, kemudian bayi itu mengalami perburukan secara cepat. Ya. Nah, ini biasanya kita bisa screening dengan menggunakan pulse oximetry atau alat untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, dengan alat ini kita bisa mendeteksi secara dini pada bayi usia 24 jam apakah dia menderita penyakit jantung bawaan kritis atau bukan ya. Nah, untuk kepastiannya dilakukan pemeriksaan USG jantung. Jenis lain, jadi penyakit jantung bawaan ini ada yang nggak ada gejala ya. Anaknya aktif saja, bisa pecicilan, lari sana lari sini ya. Tapi kapan ketahuan dia sakit jantung? Pada saat dia misalkan imunisasi, diperiksa oleh dokternya, terdengar yang namanya bising jantung. Ya, pada saat diperiksa dengan stetoskop, maka dokter mendapatkan adanya mermer atau bising jantung, ya, suara tambahan yang gitu ya. Nah, ini bisa didengarkan oleh seorang dokter. Walaupun anaknya pecicilan, tumbuh kembangnya bagus, tapi dengan didengarkannya bising jantung ini satu indikasi untuk dipastikan apa masalah yang terjadi pada jantungnya, yaitu dengan USG jantung. Ya. Ada lagi yang memang gejalanya berat, ya, terjadi gagal jantung, ya. Nah, ini biasanya pada bayi-bayi itu menyusunya nggak kuat, sering terputus-putus. Ya. Orang
awam sering bilangnya, "Dok, bayi saya kalau menyusu kok sering melengos-melengos gitu ya, sering menoleh-menoleh gitu." Kenapa? Karena dia sesak, pada saat menyusu itu dia sesak dan mengambil udara dulu, mengambil napas dulu untuk melanjutkan nyusunya. Nah, akibat menyusu yang terputus-putus ini, maka berat badannya tidak bisa naik dengan baik. Untuk yang biru ya namanya penyakit jantung biru, dia bisa terjadi serangan biru ya, tiba-tiba bayi yang sudah memang saturasinya di bawah normal tiba-tiba mengalami kebiruan ya pada saat habis nangis lama, misalkan biru di sekitar mulutnya, di ujung-ujung jari tangannya dan kakinya ya. Sangat biru dan kemudian ini bayi bisa kemudian mengalami penurunan kesadaran. Faktor risiko terjadinya penyakit jantung bawaan sebenarnya ada berbagai faktor ya. Sebagian besarnya nggak ketahuan sebenarnya kenapa seorang anak lahir dengan penyakit jantung bawaan. Namun ada beberapa yang diketahui ya, seperti apabila seorang ibu pada saat hamil muda tertular satu penyakit virus yang namanya rubella. Janin yang sedang dikandung itu bisa terkena cacat bawaan ya, di antaranya ada penyakit jantung bawaan bocor ya. Kemudian ada juga katarak, matanya buta, telinganya tuli dan kepalanya kecil. Ini satu hal yang saya kira sangat memprihatinkan ya. Nah, ini bisa dicegah dengan imunisasi MR atau MMR pada seluruh keluarganya ya, pada kakak-kakaknya maupun juga pada ibunya sebelum dia hamil. Kemudian juga diantaranya adalah defisiensi asam folat misalkan. Jadi selama ibu hamil itu memang sebaiknya nutrisi terpenuhi dengan baik ya. Termasuk ada yang namanya asam folat. Itu salah satu unsur mikronutrien penting yang apabila dia kurang itu bisa juga menyebabkan penyakit jantung bawaan ya. Kemudian faktor lainnya lagi, misalnya ibu yang meminum secara rutin obat-obat epilepsi tertentu ya. Ini obat-obat epilepsi tertentu bisa juga menyebabkan bayinya itu mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi kalau memang imunisasinya bukan dengan dokter di awal-awal dengan nakes lain, memang biasanya tidak diperiksa bising jantung ya. Oleh karena itu memang sebaiknya jika imunisasinya tidak dengan dokter, Bapak Ibu tetap memeriksakan ke dokter terdekat. Ada saat-saat diperiksa, minta didengarkan bising jantungnya ada apa enggak dok gitu ya. Karena cara sederhana screening kelainan jantung adalah dengan bising jantungnya. Walaupun tidak semua penyakit jantung bawaan itu jelas bising jantungnya, ya ada juga yang nggak jelas. Kemudian yang memastikan diagnosis PJB ini diantaranya adalah alat ekokardiografi atau gampangnya USG jantung. Ya. Jadi biasanya kalau anak-anak dicurigai ada penyakit jantung bawaan, kemudian biasanya dirujuk ke ahli jantung anak terdekat untuk diperiksa USG jantung atau ekokardiografi tadi. Di sini kemudian dokter jantung anak bisa menegakkan diagnosisnya apa, kemudian harus diapakan anak ini. Apakah bisa ditunggu saja kontrol-kontrol aja karena ada kemungkinan menutup sendiri, ataukah ditentukan ini perlu diberi obat ini dan rencana selanjutnya ditutup pakai alat ataukah perlu dioperasi sesegera mungkin. Jadi tindakannya sangat tergantung dengan diagnosisnya apa. Jadi pemeriksaan ekokardiografi ini adalah salah satu alat yang sudah dikenal cukup lama ya, USG jantung, untuk memastikan sebetulnya masalah jantungnya apa sih ya. Memang ada modalitas lain ya seperti MRI atau CT scan, itu modalitas lanjutan. Kalau dengan echo masih terdapat keraguan ya. Jadi dengan ekokardiografi ini
saat ini masih menjadi baku emas atau golden standard untuk menegakkan diagnosis. Ya. Biasanya dokter jantung anak bisa melakukan echo dan kemudian menegakkan diagnosis pastinya apa. Dari situ nanti baru dibuat rencana tata laksananya seperti apa. Ini penting ekokardiografi. Sebaiknya memang setiap anak itu kalau bisa dipastikan jantungnya itu tidak ada masalah penyakit jantung bawaan, ya. Sekali seumur hidupnya itu memang bagusnya diperiksa ekokardiografi, ya. Karena kalau kita lihat secara statistik ada jenis kelainan seperti misalkan ASD, ya, atau atrial septal defect, bocor jantung tipe ASD ini sekitar 40-50% itu luput tidak terdeteksi hingga dewasa, ya. Dia baru terdeteksi pada saat misalnya seorang wanita hamil melahirkan anaknya tiba-tiba sesek. Ternyata setelah dicek, ini seseknya kenapa? Oh, ternyata ada bocor jantung yang nggak ketahuan di masa kanak-kanak. Penyakit jantung bawaan kan banyak jenisnya, ya. Tata laksananya atau penanganannya sangat tergantung dari jenisnya apa, ya. Ada yang biasanya kita berikan obat-obatan dulu, ya, sambil menunggu berat badannya naik, ya. Itu bisa diberikan misalkan susu tinggi kalori supaya anak-anak ini beratnya tetap bisa naik dan tidak terlalu sesak. Selain itu juga diberi obat-obatan tertentu, biasanya obat-obatan untuk mengeluarkan urinnya atau pipisnya, ya, supaya dia berkurang sesaknya dan ini bisa membuat anak itu bertumbuh lebih baik, ya. Tindakannya apa aja? Tindakannya bisa jadi segera operasi. Ya, apabila sudah diberi obat-obatan yang maksimal, diberi susu tinggi kalori, berat badannya tidak mau naik bagus, anaknya kelihatan gagal tumbuh, ya, ini indikasi untuk operasi segera. Ya, biasanya dokter bedah syarat operasi biasanya 5 kilo ke atas itu sudah bisa untuk dilakukan operasi penutupan bocor jantung, ya. Kemudian juga bisa ditunggu sampai ada peluang menutup sendiri, ya. Beberapa tipe bocor jantung itu 50%-nya dia bisa menutup sendiri. Oleh karena itu kita tunggu sampai umur 2 tahun misalnya, apakah dia mengecil sendiri atau nanti bisa menutup sendiri. Apabila dia tidak bisa menutup sendiri, defeknya mengecil, beratnya 10 kilo, itu kita bisa tutup dengan alat, ya. Sekarang teknologi kedokteran sudah demikian maju, nggak semua kelainan itu perlu dioperasi, ya. Bisa juga ditutup tanpa operasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk mengobati penyakit jantung ini ada golden period-nya. Jadi jangan tunda-tunda, ya, karena kadang-kadang setelah ditunda, anak itu kemudian tidak lagi bisa diobati, ya. Ya, ini biasanya karena terjadi hipertensi paru, ya, paru-parunya udah kelamaan menerima darah yang berlebih, kemudian terjadi kerusakan di pembuluh darah parunya, akhirnya anak itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini anaknya kemudian cacat seumur hidup. Oleh karena itu orang tua mesti bijak, ikuti anjuran dokternya apa. Kalau yang perlu operasi atau perlu ditutup dengan alat, sebaiknya dikerjakan saja, ya, karena risiko ini lebih kecil dibanding kalau nanti risikonya dia menjadi cacat pada saat dia besar.